Haleluya. Firman yang hidup, kami percaya Engkau Alfa dan Omega. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan Yesus tinggal tetap. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Hati kami siap diubahkan seputih setulus salib-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Beri kami hati seorang murid, hati yang mau belajar, hati yang mau diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Glory Yesus. Haleluya. Arahkan hatimu untuk dengarkan firman Tuhan. Arahkan pikiranmu, jiwamu, sekuat tenagamu untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan di bulan Oktober ini adalah membangun murid-murid Tuhan. Dan saya berdoa sebagai gembala yang Tuhan percayakan di tempat ini, bahwa mulai detik ini, mulai saat ini akan lahir murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh di tempat ini. Berapapun usia Anda, apakah Anda masih anak-anak, masih remaja, atau bahkan Anda merasa Anda sudah tua, tapi saya berdoa akan lahir murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh, akan dibangun murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus memerintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Yesus sedang mencari murid. Yesus sedang mencari murid. Yesus tidak sedang mencari orang-orang yang beragama, orang-orang agamawi, tapi Yesus mencari murid. Yesus tidak membutuhkan kesalehan agamamu, tapi Yesus menantikan ketaatanmu sebagai murid Yesus. Dan saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan saat ini akan tergetar setiap hati untuk datang menyerahkan diri menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi tema kita bulan Oktober ini adalah membangun murid Tuhan. Dan saya doakan saudara lahir murid Tuhan di tempat ini. Saudara, zaman sekarang ini orang Kristen banyak, murid Tuhan sedikit. Orang beragama Kristen banyak, tapi yang menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh hanya sedikit saja. Oleh karena itu saudara-saudara, saya berdoa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bangkit menjadi murid Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai dengan ayat 42. Izinkan saya membaca Alkitab versi tahun 1912 yang sudah di ejaan yang sudah disempurnakan, ya. Jadi opa-opa dulu tuh masih Rigi Alkitab versi begini. Oke? Saya akan membaca. Ya, saudara boleh baca di Alkitabmu, ya. Kalau di sini di kitab Injil ini Yahya yang pertama ayat 35 sampai dengan 42. Saudara simak baik-baik, ya. Yang punya telinga pegang telinganya. Yang punya telinga pegang telinganya. Bilang sama telinganya, telinga dengar firman. Amin. Jangan sampai badannya di sini, pikirannya melayang-layang. Oke, kita dengarkan firman sama-sama, ya. Yahya pasal 1 ayat 35 atau Yohanes pasal 1 ayat 35. Esoknya ketika Yahya sedang berdiri bersama kedua pengikutnya atau kedua muridnya, dilihatnya Isa lewat
Lalu katanya, lihat anak domba Allah. Mendengar ia berkata begitu, pergilah kedua pengikutnya itu mengikut Isa. Isa berpaling lalu melihat mereka yang sedang mengikutinya. Sabdanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Sabdanya kepada mereka, marilah dan lihatlah. Keduanya pun pergi dan melihat tempat tinggalnya. Kemudian pada hari itu mereka tinggal bersamanya. Waktu itu kira-kira jam yang ke-10. Andreas, saudara Simon Petrus, adalah salah satu dari kedua orang yang mendengarkan perkataan Yahya lalu mengikut Isa. Mula-mula ia menemui Simon saudaranya dan kepadanya ia berkata, kami telah bertemu dengan Mesias, artinya Al-Masih. Kemudian dibawanya Simon kepada Isa. Isa memandang Simon lalu bersabda, Simon bin Yahya, engkau akan dinamai Kefas, artinya Petrus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan sedang mengetuk setiap pintu hati di ruangan ini, dimanapun saudara berada, untuk saudara menanggapi panggilan Tuhan menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau Anda sekedar menjadi orang beragama yang puas, ya, yang penting saya sudah beragama, saya baik, sudah selesai. Tapi Tuhan mau Anda naik satu level lagi kepada menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara ingat baik-baik, kata Kristianos, kata Kristen itu sebutan untuk murid-murid Yesus. Itu hinaan, buli-buli untuk murid Yesus di Antioquia. Jadi saudara, Tuhan Yesus sedang mencari murid. Dan kali ini kita akan belajar dari seorang murid yang bernama Andreas. Jadi ada dua orang murid dari Yohanes Pembaptis. Yang satu tidak disebutkan namanya, yang satu disebutkan Andreas. Kemungkinan besar yang satu ini adalah Yohanes yang menulis Injil ini, karena dia tidak menyebutkan namanya. Ya, biasanya orang kalau nemo aja bilang iya toh, nemo bilang DP nama. Kita akan belajar dari seorang Andreas. Mungkin banyak orang tidak terlalu familiar dengan Andreas. Siapa Andreas? Tidak terlalu terkenal dibandingkan Petrus. Tapi saudara harus dengar, Andreas ini adalah murid Yesus yang pertama. Murid Yesus yang pertama. Dari arti namanya Andreas, itu Andreas bahasa Yunani. Memang sudah begitu DP nama. Andreas artinya laki-laki gagah. Laki-laki gagah, macho ya. Memang tinggi besar. Memang orang Nado bilang memang tuama betul. Laki-laki gagah. Dan saudara harus ingat, mereka ini pekerjaannya nelayan. Dengar baik. Mereka bukan nelayan biasa-biasa yang cuma di pinggir-pinggir Sarios itu dan Titiwungan situ. Dorang ini pepapa keturunan nelayan. Artinya dorang kuasai perikanan di Galilea. Saudara bisa pikir berarti dorang pengusaha ikan di sana. Artinya secara ekonomi dorang bukan orang pas-pasan. Jadi waktu saudara dengar orang sering bilang mereka orang nelayan, orang biasa, bukan berarti dorang orang tidak punya apa-apa, saudara. Dorang ini pengusaha secara ekonomi, wow, terjamin, saudara. Tapi karena mereka belajar, saudara, belajar dari Yohanes. Yohanes mengatakan, lihat anak domba Allah lewat. Saudara harus tahu, Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu umurnya cuma berdekatan, mungkin sekitar 2-3 tahun. Jadi dorang sepupuan, basudara. Dan Yohanes itu dikatakan nabi terakhir di perjanjian lama. Jadi dia adalah nabi di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan dia seperti memang dia dinubuatkan untuk membuka jalan bagi Mesias. Jadi Yohanes
sudah mengajarkan pengharapan tentang Mesias kepada Andreas dan Yohanes. Ya, Rasul Yohanes dengan Yohanes Pembaptis, saudara harus bedakan gitu ya. Jadi kita mau belajar dari Andreas, saudara. Ya, jadi mereka sudah diajarkan sekian lama, artinya mereka sudah jadi muridnya Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis, kenapa dia rela menyerahkan murid-muridnya kepada Yesus? Karena mereka punya satu tema pengajaran yang namanya kerajaan Allah. Saudara boleh lihat di Matius pasal 3, Yohanes waktu mulai pelayanan, dia mulai dengan apa, saudara? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sama dengan ungkapan Yesus yang pertama kali waktu dia memulai pelayanan di Matius 4 ayat 17. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara bayangkan, tidak mudah merubah suatu keyakinan, ya tak? Andreas, Yohanes, dorang orang-orang beragama yang baik, yaitu agama Yahudi. Dan mereka sementara diajarkan pengharapan Yahudi, pengharapan mesianik Yahudi. Jadi saudara, Andreas ini hal yang kita mau belajar dari seorang murid. Menjadi seorang murid, kita harus seperti Andreas. Ada karakteristik murid yang harus kita miliki. Kita belajar dari Andreas. Yang pertama, di sini dikatakan waktu Yohanes berkata, esoknya ketika Yahya sedang berdiri bersama kedua pengikutnya, yaitu Andreas dan Yohanes, Rasul Yohanes yang menulis Injil ini, lihat anak domba Allah. Mendengar ia berkata begitu, pergilah kedua pengikutnya itu mengikuti Isa, mengikuti Yesus. Lalu Isa berpaling lalu melihat mereka yang sedang mengikutinya. Sabdanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Sabdanya kepada mereka, marilah dan lihatlah. Keduanya pun pergi dan melihat tempat tinggalnya. Kemudian pada hari itu mereka tinggal bersama-samanya. Waktu itu kira-kira jam yang ke-10. Saudara, murid Tuhan, Anda harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kalau Anda tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Anda tidak akan mendapatkan kewahyuan. Anda tidak mendapatkan suatu rahasia surga dibukakan kepada saudara. Kita melihat, kita mau belajar dari Andreas, bahwa Andreas ini dia seorang yang luar biasa. Mereka adalah keluarga yang terpandang di tempat mereka. Dia juga orang yang gagah, memang laki-laki, orang Manado bilang gitu ya. Lalu dia punya semangat mau belajar. Jadi karakteristik seorang murid Tuhan adalah seorang yang mau belajar, mau diajar, supaya kita dibukakan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau belajar, mau diajar, selalu mencari tahu kebenaran, dia akan semakin dibukakan kebenaran. Nah, saudara lihat, Yohanes sudah mengajarkan mereka tentang anak domba. Nah, saudara tahu istilah anak domba ini, saudara harus mengerti. Anak domba itu adalah istilah mesianik untuk korban penebus dosa, korban penebus salah. Oke? Dan Yohanes sudah menjelaskan, Yohanes Pembaptis sudah menjelaskan bahwa dia bukan Mesias, akan ada yang lebih besar daripadanya, yaitu yang disebut anak domba. Maka Yohanes Pembaptis katakan, lihat Isa, anak domba Allah, sang Mesias. Saudara, kedua murid ini
Rasul Yohanes dan Andreas, mereka tidak tinggal diam, mereka pergi dustu Pak Yesus, mereka kejar Pak Yesus, dan mereka bertanya, Guru, Rabi, di manakah engkau tinggal? Bukan soal basa-basi, mau di mana Guru tinggal, boleh topi minum kopi? Bukan, saudara. Tapi ada sesuatu kehausan, eagerness di dalam hati mereka untuk mencari kebenaran. Murid Tuhan harus punya spirit seperti itu. Banyak orang sekarang, orang agamawi, cukup merasa puas dengan beragama. Mereka tidak tahu kebenaran. Mereka itulah yang tergolong dengan orang-orang Kristen yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa macam pengajaran. Karena apa? Mereka tidak terbuka, mereka tidak mau mencari, mereka tidak mau mengejar kepada Yesus. Andreas adalah orang yang mencari kebenaran. Dia belum puas kalau dia belum menemukan. Dan waktu dia sudah menemukan, saudara, firman Tuhan katakan di sini, ayat 39, sabdanya kepada mereka, marilah dan lihatlah. Yesus ajak mereka masuk, ikut bersama-sama dengan dia. Keduanya pun pergi dan melihat tempat tinggalnya. Kemudian pada hari itu mereka tinggal bersamanya. Waktu itu kira-kira jam yang ke-10. Di terjemahan ITB jam 4 sore kan. Di sini jam ke-10 ya. Kalau kita lihat di bahasa aslinya, di sini dikatakan lege autes erseste kai ofeste eltan un kai edan pomene kai par auto emean ten hemeran ekene hora eos dekate deka bahasa 10, tapi berarti ini benar-benar jam 10 pagi, saudara. Ya mungkin karena terjemahan ke Arab mungkin ke barat, jadi ada space waktu, jadi mereka mungkin kontekstualisasikan ambil jam 4 sore sesuai jam mereka, saudara. Saudara bayangkan jam 10 pagi. Ingat baik-baik. Jam 10 pagi. Dorang satu hari full dengan Yesus. Sama dengan orang jabat RDM, rumah doa rumah murid, ya toh? Dia belajar RDM, rumah doa rumah murid paling tinggi orang 2 jam ya. Waktu lalu ada yang pastor muridkan dari seberang di Sawangan 3-4 jam satu hari. Tapi orang ini dari pagi jam 10 sampai DP keesokan harinya, saudara. Kira-kira apa yang Nona bicara kan? Kira-kira apa yang Nona bicara? Kita bisa melihat kesimpulan apa yang mereka bicarakan. Kita melihat di ayat 42, ayat 41. Mula-mula ia menemui Simon saudaranya dan kepadanya ia berkata, kami telah bertemu dengan Mesias, artinya Al-Masih. Kemudian dibawanya Simon kepada Isa. Isa memandang Simon lalu bersabda, Simon bin Yahya, engkau akan dinamai Kefas, artinya Petrus. Saudara bayangkan, jadi dari jam 10 pagi sampai DP besok, ini 2 orang ini kira-kira apa yang dorong tanya Pak Yesus? Dorong betul-betul memastikan bahwa Yesus itu Mesias. Mereka betul-betul meminta satu kepastian daripada Yesus bahwa Yesus Mesias. Dan saudara bisa lihat hasilnya, saudara. Mereka mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara harus mengerti kata Mesias, kata Al-Masih itu bukan kata biasa, bukan kata sembarangan. Itu artinya raja yang diurapi, raja yang datang menebus secara supranatural, membebaskan umatnya. Itu arti Mesias. Jadi waktu mereka mengatakan mengaku Mesias, mereka tidak sembarangan. Waktu Andreas mengaku Yesus Mesias dan Yohanes mengaku Yesus Mesias, itu mereka sudah diubahkan, saudara, oleh Yesus. Karena gak gampang merubah keyakinan. Loh, terutama teman-teman yang dari seberang atau beda keyakinan,
Mubalighah. Kalau Anda terlahir sebagai Konghucu, belum tentu Anda langsung jadi Kristen loh. Kalau Anda terlahir sebagai ateis, belum tentu Anda langsung percaya Yesus. Ya, kebanyakan kita percaya karena kita terlahir Kristen. Betul? Tapi Andreas dan Yohanes, mereka ini agama Yahudi. Waktu mereka berjumpa dengan Yesus, saudara, mereka diyakinkan oleh Yesus. Dan mereka berkata, kami sudah berjumpa dengan Mesias. Murid Tuhan harus punya spirit mau belajar dan mau diajar, saudara. Bayangkan, saudara, mereka tinggalkan usaha mereka, nelayan mereka untuk cari Yesus. Dan sejak itu mereka tinggalkan kehidupan mereka yang lama. Saudara, menjadi murid Tuhan berarti meninggalkan kehidupan yang duniawi, saudara. Menjadi murid Tuhan rela meninggalkan kesenangan yang lama. Seperti Andreas, punya status sosial yang luar biasa, yang kaya. Secara penampilan dia gagah, tapi dia berani ikut Yesus. Apa yang kita belajar, saudara? Jadi murid Tuhan. Apakah Anda menyadari bahwa Anda dipanggil menjadi murid Tuhan? Barangkali selama ini banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dirinya adalah murid Tuhan. Dia merasa puas beragama saja. Anda murid Tuhan? Saudara yang murid Tuhan, angkat tangan. Jangan ikut rame. Kalau Anda murid Tuhan, saudara, getaran ini ada padamu. Amin. Semangat ingin tahu kebenaran. Dan hanya berjumpa dengan Yesus Kristus, Anda dibukakan kebenaran surgawi. Amin. Seberapa dalam Anda dengan Tuhan Yesus? Kita ada kegerakan di sini yang namanya kegerakan DLKP, dengan yaitu menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara paling praktis, membaca Injil minimal 1 pasal 1 hari. Apakah engkau melakukannya sebagai murid Tuhan? Jangan-jangan Anda tidak baca Alkitab. Itu paling praktis saja mau jadi murid Tuhan. Saudara, mereka mau cari kebenaran dari jam 10 pagi sampai DP besok. Duh, terbayangkan nih, pastor coba bercerita dengan Pak Stephen itu lama-lama loh. Kalau cerita dari Pak Stephen, dari cerita teman sampai cerita firman-firman, dan kali jadi hilang-hilang tuh waktu. Jadi pastor bayangkan orang semangat bercerita dengan Yesus itu dari jam 10 pagi sampai DP besok. Akhirnya mereka diyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi saya bayangkan, karena zaman itu belum ada perjanjian baru yang kita pegang. Karena perjanjian baru yang kita pegang ini ditulis sekitar 30 tahun sesudah kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus di atas, kenaikan Yesus. Jadi apa yang mereka pegang kira-kira? Ya, perjanjian lama. Dan orang mulai bedah tuh perjanjian lama. Dan Yesus mulai menerangkan, ini nubuat tentang saya di Kejadian, ini nubuat tentang saya di Mazmur, ini nubuat tentang saya di kitab nabi-nabi, sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau Anda murid Tuhan, Anda harus punya gairah, punya api yang menyala-nyala untuk belajar cari kebenaran. Karena banyak sekarang orang Kristen bukan murid Tuhan dan mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran. Amin. Kita belajar dari Andreas. Andreas memang tidak terkenal, saudara. Tapi setelah dia berjumpa dengan Mesias, ada satu semangat yang luar biasa bagi seorang murid Tuhan, selalu membawa murid kepada Yesus. Murid Tuhan harus selalu membawa murid kepada Yesus, bukan mengagamakan, karena agama tidak menyelamatkan, tapi membawa murid kepada Yesus. Dan dia membawa saudaranya Petrus.
Andreas yang tidak terkenal, dia membawa Petrus yang terkenal, saudara. Kenapa? Kenapa Petrus terkenal? Karena satu kali khotbah 3.000 orang bertobat dibaptis. Petrus berjalan, kena DP bayar, orang-orang sembuh. Hello. Jadi spirit murid Tuhan yang Tuhan mau kepada kita adalah murid Tuhan harus membawa orang jadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan harus membawa orang lain jadi murid Yesus. Seperti di sini di ayat yang ke-42, kemudian dibawanya Simon kepada Isa. Isa memandang Simon lalu bersabda, Simon bin Yahya, engkau akan dinamai Kefas, artinya Petrus. Dia membawa Petrus atau Simon, saudara. Dan Tuhan mengubahkan Petrus, makanya Petrus menjadi pemimpin dari rasul-rasul ini, saudara. Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dia diubahkan luar biasa. Saudara, dari arti namanya saja, saudara, dari Simon yang artinya daun. Daun, pernah lihat daun jatuh dari pohon? Artinya pelin-pelan, tidak punya pegangan. Tuhan jadikan dia roh, artinya batu karang yang teguh, yang punya pegangan yang luar biasa. Saudara lihat Petrus, Simon Petrus yang berkata, oh kalau Tuhan mati, Tuhan dihukum di Yerusalem, saya juga ikut disalibkan. Tapi menyangkal 3 kali. Simon yang berkata, oh gak usah basuh kakiku Yesus. Tapi Yesus bilang, kalau kamu gak ikut dalam bagian ini, kamu tidak akan mendapat bagian dalamku. Oh kalau begitu jangan di kaki aja, dari yang rambut. Itu Simon, karena dia begini. Banyak orang Kristen sama dengan Simon. Angin tiup kesana kamari. Dia merasa puas beragama saja cukup. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia berdiri jadi murid Tuhan. Petrus, the rock, menjadi murid yang memuridkan. Kita punya misi di sini di keluarga kerajaan Allah, membangun murid, membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, membangun keluarga yang melayani tubuh Kristus, dan menjadikan murid yang memuridkan. Apakah Anda sadar selama ini Anda adalah murid Tuhan? Atau Anda hanya merasa puas Anda Kristen? Tuhan tidak mencari orang beragama, saudara. Tuhan mencari murid. Amin. Karena akan dia berjumpa pada akhirnya, dia akan mengumpulkan murid-muridnya, saudara. Saudara yang luar biasa, saudara. Andreas membawa Petrus, dan Petrus menjadi pemimpin gereja pertama. Petrus. Saudara melihat, kalau kita jadi murid Tuhan, kita harus betul-betul tahu panggilan kita. Kita mengabdi, kita iring Tuhan. Jadi murid Tuhan, jadi Kristen bukan berarti tidak ada persoalan. Jadi Kristen, jadi murid Tuhan, banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi yang Tuhan mau, apakah kita teguh iman di dalam Dia. Kita belajar dari Andreas. Andreas, menurut sejarah dari buku Acts of Andreas tahun 2296, ya, dikatakan kira-kira tahun 69 Masehi, Andreas itu mati di salib X di Makedonia dan Patria Yunani. Jadi memang di Alkitab tidak diterangkan di mana pelayanan Andreas. Dia cuma sedikit sekali disebut. Tapi menurut catatan-catatan tradisi dan sejarah, Andreas adalah rasul pertama yang disebut rasul internasional karena dia berani keluar dari tanah Israel.
ke Makedonia dan ke Yunani di Patria. Dan di sana di tahun 69 ada seorang gubernur Roma yang ditempatkan di sana yang berkuasa pada waktu itu, yang bernama Egetes. Dia menangkap Andreas dan dia berkata, "Andreas, kalau kamu sangkal Yesus, saya tidak akan menghukum engkau. Engkau harus tinggalkan keyakinanmu, kepercayaanmu." Tapi Andreas tetap berpegang pada keteguhan imannya, karena dia percaya ada kepastian di dalam Yesus. Dia percaya ada hidup yang kekal di dalam Yesus. Saudara, Andreas dicambuk, Andreas disiksa dan disalib, salib X. Dan konon saudara, selama disalib saudara, 2 hari sebelum dia meninggal saudara, setiap hari, setiap saat dia berkhotbah tentang Yesus. Karena pada waktu itu orang disalib itu di depan umum, disalib di depan umum, di depan publik saudara. Dia berkhotbah tentang Yesus Kristus Mesias, anak Allah yang hidup, selama 2 hari sampai dia mati. Mengikut Yesus saudara, jadi murid Tuhan. Setiap murid Tuhan mati syahid, mati martir karena iman, ya, kecuali Yohanes, Rasul Yohanes yang tulis ini. Dia mati tua di Pulau Patmos. Itu pun dia lewati berbagai macam, ya, penderitaan, berbagai macam tantangan iman. Saya mau tanya saudara, apakah Anda sudah menderita ikut Yesus? Apakah Anda sudah merasa susah ikut Yesus? Apakah Anda sudah meneteskan darah Yesus? Ya. Ikut Yesus, saudara. Saya terkesimak, ya, saya bercerita sedikit saja dengan Pak Mahmud. Nanti sebentar Pak Mahmud akan bersaksi, saudara. Dia rela tinggalkan PNS-nya, dia rela tinggalkan pekerjaannya karena dia sudah berpindah iman dari seberang kepada Yesus Kristus. Dan dia rela tinggalkan semuanya itu dan berkata, "Aku percaya dalam Yesus ada pengharapan, dalam Yesus ada kepastian." Saya mau katakan itu tidak gampang, saudara. Tidak gampang, saudara. Kalau Anda hanya merasa puas hidup beragama saja, saudara tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Tapi kalau saudara menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh, kebenaran-kebenaran firman akan dibukakan kepadamu. Dan saudara percaya, janji Tuhan, "Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Itu janji buat murid Tuhan yang memberitakan Injil, yang memuridkan, dan yang mengembalakan. Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda tidak sedang dalam jalur itu. Jangan klaim itu janji Tuhan buat kamu. Amin. Makanya kita di tempat ini, saudara-saudara, saya berdoa, saudara, lahir satu murid Tuhan saja di sini yang akan mengubah dunia, akan menjadi terang di generasinya. Itu kebahagiaan Pastor Raymond, saudara. Tuhan sedang mencari murid, saudara. Amin. Apakah Anda merasa puas, merasa cukup? Kita orang beragama sudah cukup. Andreas orang beragama. Mereka bukan orang animisme, bukan penyembah batu, bukan. Mereka sudah percaya Allah yang hidup, Allah yang sah. Tapi waktu berjumpa dengan Yesus, mereka rela tinggalkan semua ikut Yesus. Bahkan sampai mati martir, salib terbalik. Sekarang ini kalau saudara lihat negara Skotlandia yang negaranya salib palang itu salib Andreas. Rela mati bagi Yesus. Sampai mati dia berkhotbah memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan sedang memanggil murid-murid Tuhan.
Tuhan sedang mengetuk pintu hati untuk saudara datang menjadi murid Tuhan. Saudara ingat, murid Tuhan, anak-anak Tuhan, bukan engkau yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih kamu. Jangan rasa bangga engkau Kristen. Jangan rasa bangga kita, oh begini dan sebagainya. Jangan, saudara. Bukan engkau yang pilih Yesus, tapi Yesus yang pilih engkau. Amin. Ada misi yang harus kita pergi beritakan Injil, muridkan bangsa-bangsa. Nggak perlu jauh-jauh, saudara. Kiri kanan kita penuh bangsa-bangsa. Dan Tuhan sedang menanti siapapun Anda yang mau berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau mendengar panggilan-Mu Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku mau jadi murid Tuhan. Seperti Andreas. Dia gak tahan, Andreas dan Yohanes. Dari jam 10 pagi sampai keesokan harinya, mereka terus cari Yesus dan bertanya kepada Yesus. Dan Yesus bukakan semua kebenaran kepada mereka. Amin. Berapa banyak murid Tuhan di tempat ini? Anda murid Tuhan? Angkat tangan. Jangan angkat tangan buat Pastor Remo. Tuhan melihat, saudara. Amin. Murid Tuhan harus memuridkan. Amin. Jangan sampai Anda mati, Anda tidak pernah melahirkan seorang murid. Murid Tuhan harus memuridkan. Bahkan rela hidup mengabdi kepada Yesus Kristus. Tuhan tidak butuh kesalehan agamamu, tapi Tuhan menantikan ketaatanmu sebagai murid. Kalau Anda taat, Anda akan mengalami kuasa. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita angkat pujian yang berkata, ubah hatiku. Sikarabaya sikar. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita yang menanggapi panggilan firman Tuhan? Panggilan firman Tuhan pada saat ini. Adakah orang-orang yang mau berkata, ini aku Tuhan, aku mau Tuhan, ini aku Tuhan, aku siap Tuhan. Hidup yang ada ini Tuhan adalah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup yang ada ini